Halo, kita baru nyampe Balikpapan. Sekarang kita ada di Honda Nusantara Balikpapan. Isi motivasi buat pemuda Hindu yang ada di Balikpapan. Bersama teman-teman ada Putu Brother Oma, ada Pak Gong Putra, ada Herbalife, ada Krishna, ada Dewa Adi, ada Andi, ada Dayu, ada Rai. Sebelum dia punya Krishna, yang kerjanya sama Pak Siddhartha. Beliau lah orang tua angkat yang ini, tanpa beliau tidak mungkin dia yang ada di Kalimantan. Ya, tepuk tangan buat Pak Siddhartha. Dan ada juga Bu Siddhartha di belakang beliau. Dan saya boleh dikatakan waktu saya kerja, saya adalah pegawai yang terbaik, terrajin, dan tercepat. Makanya sekarang anak buahnya bisa jadi pengusaha. Kalah bosnya sama anak buahnya saya. Artinya yang paling utama yang dibutuhkan adalah bagaimana masyarakat Semeton Hindu yang ada di Balikpapan bisa membuat produk yang tadinya ibu rumah tangga tidak ada kegiatan, bisa membuat produk yang bisa dijual di Krishna oleh-oleh yang ada di KN. Kan itu yang paling penting. Paling enggak misalnya di keluarga nih ke bapak dan ibu, mungkin bapak kerja di Honda tapi istrinya nggak kerja, berarti kan istrinya ada aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah, yang bisa ada pemasukan harian. Itu sih yang paling penting. Itu menurutnya. Terima kasih ya. Pada saat kita keluar Bali, kita menciptakan brand baru Krishna Oleh-oleh Nusantara. Karena visi kami ke depan sebenarnya produk Indonesia itu kan banyak dan bagus-bagus. Bukan cuma Bali dan Jogja, setiap provinsi dan daerah pasti punya andalannya masing-masing. Itu yang mungkin kita garap. Kebetulan di Krishna brandnya sangat luar biasa. Cukup sangat dikenal di Bali dan kita sangat bangga. Aplaus dulu ya buat Adi Krishna. Beliau sebagai contoh kita juga sebagai anak muda Bali, tentunya mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat perkembangannya beliau sangat luar biasa, perjuangannya dan kita yang muda-muda Bali ini sebagai ingin sehari gimana sih caranya bisa survive gitu dari berbagai zaman COVID ya, akhirnya sampai sekarang bisa masih bertahan dan malah bisa berkembang. Melihat usahanya pada waktu COVID itu benar, orang lain mungkin menyerah, kalau beliau ada aja yang dikerjakan, terus memotivasi produk sehingga menang gitu. Yang melihatnya IKN ini kedepannya mungkin bisa menjadi selain pusat pemerintahan, bisa juga mungkin kedepannya juga menjadi pusat pariwisata juga, sama sekali seperti di Bali di daerah Nusa Dua. Mungkin artis-artis internasional atau di Balikpapan apapun juga bisa dibawa ke IKN atau ke Kalimantan gitu. Silakan. Apa sih produk-produk UMKM, produk-produk yang biasanya khas Kalimantan? Jangan jualan yang khas-khas dari Bali. Artinya produk khas yang daerah Kalimantan apa? Itu diproduksi. Itu sih dari Ji. Nah, bicara tadi perjalanan hidupnya ya, mungkin karena orang udah semua baca, saya dan istri adalah sama-sama tamatan S2, SD, SMP. Saya bisa seperti ini berkat istri saya juga. Dan kebiasaan saya sama istri sampai sekarang, ini ada anak saya di sini. Istri saya bangun jam 6 pagi, itu nyetrika sampai jam 8. Jam 8 istri saya masak sampai jam 11. Setelah jam 11 siap-siap ke toko ngecek potlet. Jam 6 datang, jam 7 menjahit. Begitu. Makanya pagi, siang, malam istri saya dan suaminya tidak dapat istirahat, kerja terus. Makanya bisa berhasil seperti ini. Kalau mau berhasil tidak ada kata santai. Itu tanya anak saya di situ. Itu, terima kasih.